Saudara-saudara, tema yang akan kita bahas kali ini adalah Paulus, pengikut Yesus atau pendiri agama Kristen. Ya. Artikel ini masih berhubungan dengan pertanyaan pertama dalam buku Mustahil Kristen bisa menjawab. Dalam karangan Iksan Mokoginta. Dalam edisi sebelumnya saya sudah mengutip kalimat Mokoginta yang menunjukkan pendapatnya bahwa agama Kristen dibentuk oleh Paulus dan Barnabas. Sayangnya ia tidak memberi dukungan apapun bagi pendapat tersebut. Walaupun demikian saya bisa memahami dia. Banyak orang Muslim memang mengadopsi konsep tersebut dan menggunakannya dalam diskusi dengan orang Kristen. Muhammad Atta Urahim dalam buku klasiknya Jesus, Prophet of Islam berkata, Paulus menciptakan sebuah agama yang mencakup elemen-elemen berbeda-beda yang kontradiktif. Ia mengambil keyakinan Yahudi tentang kesan Allah dan menambahkan filsafat kafir ke dalamnya. Sesudah menunjukkan kontradiksi antara pandangan Yesus dan Paulus seputar hukum Taurat, dosen 6 meyakini bahwa Paulus telah memberi bentuk baru bagi agama Yesus demi menarik banyak orang menjadi pengikut agama Kristen versi Paulus. Pandangan yang sama dikemukakan oleh Ahmed Didat. Ia menulis, tidak ada orang Kristen yang terpelajar yang akan membantah kenyataan bahwa pendiri asli agama Kristen adalah Paulus. Benarkah Paulus adalah pendiri agama Kristen? Benarkah ia telah mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Yesus? Benarkah semua orang Kristen yang terpelajar menganggap Paulus sebagai pendiri Kristen? Saya pertama-tama akan meresponi persoalan ini dengan sebuah pengamatan yang menurut saya sangat menarik. Pandangan orang-orang Muslim tentang Paulus sebagai pendiri agama Kristen sebenarnya bersumber dari tulisan para pendiri Kristen sendiri, yaitu dari para ahli teologi Kristen yang liberal. Hal ini terlihat setidaknya ada dua hal. Pertama, sejauh pembacaan yang saya lakukan, tidak ada pemikir Islam dari abad ke-7 yang sampai lepas yang pernah mengungkit topik ini dalam diskusi mereka dengan orang-orang Kristen. Maaf jika saya keliru. Kedua, para pemikir Islam modern yang disebutkan di atas beberapa kali mengutip tulisan para teolog Kristen liberal. Opini populer inilah yang selanjutnya dikembangkan oleh para pemikir Muslim dengan cara menafsirkan ayat-ayat tertentu dari Alkitab. Walaupun tidak orisinal, menggunakan pendapat dari para teolog Kristen untuk menentukan kekristenan jelas merupakan suatu strategi yang tepat. Persoalannya, apakah pendapat para teolog Kristen itu memang tepat? Di bawah ini saya akan menerangkan mengapa sebagian orang Kristen dan juga para pemikir Muslim menganggap Paulus sebagai pendiri kekristenan. Selanjutnya saya akan menunjukkan beberapa kelemahan fatal dari pendapat pandangan ini. 1. Paulus pendiri kekristenan. Isu tentang Yesus versi Paulus dapat ditelusuri sampai pada seorang teolog liberal bernama F.C. Baur di tahun 1871 dalam Paul and Jesus halaman 1590, atau seorang filsuf ateis yang bernama Friedrich Nietzsche di tahun 1996. Sejak saat itu, abad ke-19 dan abad 20 telah dibanjiri berbagai buku dengan nada yang hampir sama, sehingga menimbulkan sebuah kesan yang kuat bahwa kontradiksi antara Yesus dan Paulus merupakan sebuah kebenaran umum. Sebagian orang bahkan menjadikan pandangan umum ini sebagai landasan pemikiran mereka tanpa meninjau ulang apakah pandangan ini tersebut benar. Bagaimanapun, semua orang yang berpikir kritis pasti akan setuju bahwa pandangan mayoritas belum tentu benar dan bahwa sebuah pendapat yang terus ulang-ulang tidak membuat pendapat itu menjadi lebih benar. Maksudnya, kita perlu menguji kembali konsensus para teolog
tentang hal ini. Apakah Yesus lama itu dewasa ini telah mengalami pergeseran yang cukup penting? Semakin banyak para teolog yang mengapresiasi kedekatan antara Paulus dan Yesus. Sekali lagi, jumlah memang tidak menentukan, namun perubahan tren di kalangan teolog ini tetap bisa menjadi sebuah pengingat bahwa apa yang dipercaya oleh banyak orang di suatu zaman tentu terbukti benar di periode yang lain. Nah, mengapa para teolog di abad ke-19 akhir dan di masa sudah sampai mereka yakin bahwa Paulus adalah pendiri Kristen? Tanpa maksud menyederhanakan isu yang cukup pelik ini, saya akan membagi penjelasan saya menjadi beberapa poin. Pertama, Paulus tidak pernah berjumpa dengan Yesus. Ia hanya mengaku bertemu dengan Yesus melalui sebuah penglihatan yang membuat dia berhenti menganiaya para pengikut Yesus. Ia bahkan tidak segan-segan menyatakan bahwa ajarannya bukan berasal dari manusia, melainkan dari wahyu Tuhan Yesus dan hasil menyendiri selama 3 tahun yang ia lakukan. Jika ia memang tidak sempat menjumpai dengan Yesus, lalu bagaimana ia bisa tahu dan mengingat ajaran Yesus? Kedua, Paulus dan Barnabas berselisih tajam dengan rasul lain. Orang-orang Kristen dari latar belakang Yahudi mendesak agar semua orang Kristen menjalankan sunat dan memelihara Taurat. Kisah para rasul 15 mencatat perbedaan doktrin yang cukup tajam ini. Paulus sendiri dalam satu suratnya menceritakan teguran publik yang ia berikan kepada Petrus. Ketiga, Paulus sangat jarang mengutip. Ketiga, Paulus sangat jarang mengutip kehidupan atau ajaran Yesus, kecuali kematian dan kebangkitannya. Banyak orang hanya melihat 2 ayat Alkitab sebagai petunjuk bahwa Paulus mengenal ajaran Yesus. 1 Korintus 7:10. Kepada orang-orang yang telah kawin atau tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. 1 Korintus 9:14. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Persoalannya, Paulus sendiri terlihat tidak mengikuti ajaran itu. Misalnya, ia tidak mau menerima tunjangan hidup dari jemaat, walaupun Yesus mengajarkan bahwa seorang pekerja berhak mendapat upahnya. Keempat, beberapa pandangan Paulus bertentangan dengan ajaran Yesus. Yang sering disorot adalah peniadaan hukum Taurat sebagai syarat keselamatan. Paulus mengajarkan keselamatan melalui iman kepada Yesus yang tersalib dan bangkit dari kematian, bukan melalui ketaatan kepada hukum Taurat. Orang Kristen tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, melainkan di bawah kasih karunia. Hal ini dipandang bertabrakan dengan permanensi hukum Taurat yang diajak oleh Yesus. Misalnya, Yesus berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh selama belum melenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat paling rendah di hadapan kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih dari benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Terakhir,
Tulisan Paulus mendominasi perjanjian baru yang diyakini sebagai firman Allah oleh orang-orang Kristen. Dari 27 kitab surat yang ada, 13 diantaranya berasal dari Paulus. Ini berarti hampir separuh dari perjanjian baru. Sebagai tambahan, surat-surat Paulus ditulis lebih dahulu daripada kitab-kitab Injil. Mungkinkah Paulus memang demikian berpengaruh dalam kekristenan sehingga kekristenan yang ia ciptakan sangat berbeda dengan ajaran yang dibawa oleh Yesus? Demikian pula dengan Paulus. Ia mengakui bahwa Taurat itu kudus, benar, dan baik. Ia bahkan secara eksplisit menulis, jika demikian, apakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Hukum Taurat itu baik jika tepat digunakan. Yang ditentang Paulus adalah pandangan orang-orang Yahudi yang menjadikan ketaatan hukum Taurat sebagai syarat keselamatan. Mereka yang bisa mentaati hukum Taurat secara sempurna memang bisa diselamatkan. Persoalannya, dosa dalam diri manusia membuat ketaatan semacam itu mustahil untuk dicapai. Karena itu, orang-orang Kristen yang beriman kepada Yesus Kristus tidak lagi di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Maksudnya, keselamatan orang Kristen diperoleh melalui iman pada ketaatan Kristus terhadap Taurat dan kematiannya di kayu salib untuk menggantikan kutub Taurat. Pendeknya, dinamika pandangan Paulus tentang hukum Taurat bisa diungkapkan dalam satu ayat. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Sebagai penutup, saya akan memberikan salah satu contoh bagaimana ajaran Yesus dan Paulus jauh lebih mirip daripada yang selama ini dipikir oleh banyak orang. Contoh lain, saya membaca. Dalam hal ini saya mengambil contoh ajaran Paulus tentang makan dan makanan. Sama seperti Yesus, Paulus tidak membedakan makan haram dan makan halal. Pada saat menyinggung tentang persoalan makanan haram dan halal di Jemaat Roma, Paulus berkata, aku tahu dan yakin bahwa dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu najis dari diri sendiri. Di Kolose 22 ia menegaskan bahwa peraturan tentang ritual makan hanyalah perintah dan ajaran manusia. Ajaran yang sama diberikan oleh Yesus pada saat ia mengkritisi tradisi Farisi tentang makanan. Menariknya lagi, bagi Yesus maupun Paulus tampaknya sama-sama sedang memikirkan Nabi Yesaya yang mengkritik ibadah orang Yahudi sebagai perintah manusia belaka. Sebagai seorang mantan Farisi yang sangat keras, Paulus tidak mungkin sejak awal memiliki pandangan semacam ini. Perubahan konsep ini lebih masuk akal ditelusuri sampai pada ajaran Yesus. Keyakinan Paulus tercermin dalam tindakannya. Ia secara keras menentang Petrus dan Barnabas di Antioquia tatkala mereka berdua bersikap pelin-pelan terhadap konsep makanan. Petrus dan Barnabas justru masih sungkan dan sulit melepaskan diri dari tradisi Yahudi seputar makanan. Dalam hal ini, tindakan Paulus jauh lebih sesuai dengan ajaran Yesus daripada tindakan Petrus maupun Barnabas. Tidak beralasan apabila Paulus dianggap sebagai pendiri Kristen yang ajaran bertentangan dengan ajaran Yesus. Penjelasan ini di atas tidak berarti mengabaikan atau mengecilkan peranan Paulus bagi Kristenan. Dia tetap salah satu figur yang penting. Ia mengutip, menafsirkan ulang dan menerapkan ajaran-ajaran Yesus ke dalam situasi yang baru pada zamannya. Persentuhannya yang lebih banyak dengan orang-orang non-Yahudi mendorong Paulus untuk menyampaikan ajaran Yesus dengan cara dan pendekatan berbeda. Isi di dalamnya tidak berubah, hanya pendekatannya berlainan. Ia sendiri mengungkapkan strategi pengajaran sebagai berikut. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat,
aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di bawah hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat menangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Oke, sekian dan terima kasih.